akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh di Masjid Al-Ridho, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan dan terasa tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan anugerah kepada kita. Kita pagi ini bisa rukuk, sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa besar, yang mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan, bisa kita istiqomahkan, bisa terus kita melaksanakan seperti ini sampai ajal menjemput kita. Karena memang bekal hidup kita itu pengabdian kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mematikan dan menghidupkan kita untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Sesungguhnya hidup kita hanya melaksanakan apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa taala, menjadi tuntunan Allah. Kita hanya sebagai seorang, ibaratkan kita ini wayang yang ikut apa yang menjadi perintah dalang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Kita sering menyebut kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun, sehebat apapun manusia pasti punya kelemahan. Siapapun manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang kemudian menantang berani-beraninya sama Allah, lalu tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia sudah melakukan kedurhakaan yang luar biasa. Andai kata orang kemudian sudah tahu sholat itu wajib, dia orang Islam tapi kemudian sengaja meninggalkan sholat, itu berarti sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya dengan Allah. Atau ada orang yang sengaja melaksanakan atau menantang untuk berbuat dosa dan maksiat yang dilarang justru malah dilakukan. Nah, ini juga menantang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kadang-kadang manusia itu karena punya kelemahan, punya kekurangan, maka kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun pagi seperti ini, kalau tidak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita bisa bangun berangkat ke masjid. Ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya memang sangat jelas, ya. Walaupun muslimnya banyak, tetapi bukti keimanan itu dibuktikan dengan sholat subuh berjamaah. Ya, inilah kekuatan kita, adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mampukan kita, Allah berikan kekuatan kita untuk bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini bangsa Israel begitu gencarnya menjajah bumi Palestina. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan hancurkan orang-orang Israel dengan amat sangat mudah.
tetapi Allah belum menghendakinya, dan itu sudah menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang Israel itu pernah jaya. Sekarang eranya dia berkuasa, menjajah, tetapi pada saatnya ya, orang Israel pasti akan hancur dan binasa atas perilaku dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kejahatan mereka sendiri. Begitulah sesungguhnya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, silakan kita bertebaran ke muka bumi untuk melihat kebesaran dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi itu luas, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman dulu sampai sekarang kita diperintahkan. Jadi ternyata jalan-jalan itu perintah, berjalan kemanapun itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perintahnya bukan sekedar perintah berjalan-jalan hanya rekreasi, bersenang-senang, tidak, tapi disuruh memikirkan bagaimana sih kesudahan akibat orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti sejarah sudah membuktikan ketika orang itu membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawas gelis bakal hancur dan binasa. Itu sudah menjadi sunatullah sejak dulu seperti itu ya. Sehingga memang tinggal kita ini harus terus berada di jalan yang benar, terus berupaya agar kita ini dalam posisi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, dalam posisi orang-orang yang senantiasa sabar untuk berada di jalan yang benar. Nah, makanya ayat surat Al-Asr itu penting untuk senantiasa kita ingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu di antaranya orang-orang yang tidak akan merugi, orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, mengajak kesabaran, berada di jalan yang benar, berada di jalan yang terus dalam kesabaran. Itu yang harus kita perjuangkan. Kebaikan itu harus diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Nah, kita yang istiqomah sholat subuh berjamaah seperti ini, kalau tidak kita perjuangkan, memang kita rasanya berat. Subuh sekarang agak malam ya, jam 4 kurang. Nah, ini kalau tidak kemudian kita niatkan dengan kuat, kita tidak akan mampu berangkat ke sini. Tapi karena kehendak Allah, izin Allah, kita dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasanya kalau kemudian ketinggalan sholat subuh atau bahkan kita sekali tidak jamaah subuh, itu rasanya sehari merasa tidak nyaman karena kita sudah terbiasa sholat subuh seperti ini. Nah, ini adalah kebaikan yang terus kita tanam, dan sesungguhnya kebaikan kita itu tidak hanya untuk kita. Ternyata rahasianya orang-orang istiqomah melakukan kebaikan itu akan memberikan keberkahan pada keluarga. Sangat jelas bukti kalau kita ahli ibadah, insya Allah anak-anak kita juga terbawa. Ya, doa-doa kita akan sumrambah, akan sampai kepada anak-anak dan keturunan kita. Nah, orang anak-anak kita mungkin tidak seperti kita, tapi yakinlah dengan ibadah kita itu pasti akan berpengaruh kepada anak dan keluarga kita. Jangan dikira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keberkahan bagi orang-orang yang ahli ibadah di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, membawa dampak positif, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang tidak, tapi nanti pada saatnya ya, itu akan memberikan keberkahan. Di samping anak-anak kita akan kemudian menjadi baik, keluarga kita menjadi baik, insya Allah rezeki kita akan menjadi barokah manakala kita ini menjadi orang yang ahli ibadah. Jadi kuncinya kalau kita menjadi orang yang ahli ibadah, hidupnya akan bahagia. Orang yang ahli
ibadah hidupnya pasti akan bahagia. Itu. Tapi kalau kemudian kita ini sibuk dengan urusan dunia, ibadahnya keteteran, ya sepertinya ingin bahagia tapi ternyata fata morgana, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang hanya memburu urusan dunia tapi ibadahnya keteteran, ibadahnya tidak terurus, maka seberat apapun monggo diistiqomahkan. Salat jamaah 5 waktu bila perlu, membaca Al-Quran istiqomah, zikir istiqomah. Kita ini kan setiap hari tidak lepas dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ba'da sholat, jangan sampai kita ini lancing habis sholat pelencing. Nah, sempatkan zikir dan doa pada Allah. Zikir dan doa kita itu pengaruhnya luar biasa, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menurunkan keberkahan. Ya, doa-doa kita itu pasti akan diijabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Hanya kita yang tidak tahu pengabulan Allah seperti apa. Apa pas dengan apa yang kita inginkan, atau diganti dengan yang lain, atau doa itu akan mendapatkan manfaat untuk anak-anak dan keluarga kita. Tetapi yakinlah semua ibadah, doa, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus ikhlas itu akan amat sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan akan mendapatkan buah hasilnya ketika kita di akhirat kelak. Allah akan menjanjikan pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang beriman, harta kita, amal kita, anak kita, pengabdian kita itu dibeli Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dimasukkan surganya Allah? Tidak ada satupun yang tidak ingin. Dan surga itu bisa kita rasakan ketika kita ahli ibadah di dunia, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur dan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Duh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatmu, nikmatmu begitu besar, karuniamu begitu banyak. Hambamu yang hina dina, yang lemah ini Engkau berikan banyak anugerah kepada kami semua ya Allah. Jadikan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami syukuri, kita akan pergunakan untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah. Berikan ya Allah kami usia yang panjang dan penuh dengan keberkahan, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah ya Allah. Jadikan anak-anak kami, keturunan yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah, yang membanggakan kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli ilmu, ahli berjuang di jalan-Mu ya Allah, ahli kebaikan dan ahli surga ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang tenteram, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan kami dari segala ujian, cobaan yang berat yang kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala tipu daya setan, dari pengaruh nafsu yang mengajak kami untuk melakukan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan kepada kami semua kesehatan, keberkahan rezeki. Berikan kami senantiasa ya Allah kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami ya Allah, dosa semua keluarga kami ya Allah, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami ya Allah,
saudara kami, keluarga kami yang sekarang sedang menyandang sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya lahir batin ya Allah, berikan kebahagiaan dan senantiasa beribadah dengan lebih sempurna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'irin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semua, dan terakhir izin insyaallah besok saya akan berangkat umroh bersama istri dan anak saya. Pangestunipun mugi diparingi lancar lan berkah amin ya rabbal alamin. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.